dia penginjil. Oke, siap. Oke, terima kasih waktunya. Saya hanya ingin menjawab pertanyaan saudara Islam ya. Islam semalam mumpung karena larut malam jadi gak ada waktu. Katanya Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kami sebagai Kristen sepenuhnya Yesus itu adalah Tuhan. Dan tertulis juga dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab mana? Jangan panjang-panjang ya, Bu. Oke, Pak. Iya, iya. Panjang. Kalian boleh panjang, tapi kami tak bolehlah panjang. Iya, tadi panjang karena tak ada otennya. Kalau sekarang sudah ada oteng, kita tiktokan aja gitu maksudku. Oh gitu ya, siap. Iya. Bang. Bisa tidak Ibu membuktikan ke saya Yesus bukan manusia? Silakan. Oke, baik. Saya membuktikan dengan dalil Alkitab. Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai ke ayat 14. Coba dibaca. Oke, saya udah hafal kalau itu. Kita tiktokan. Dia berkata, Kita akulah guru, aku adalah Tuhan. Enggak. Aku adalah Tuhan dan Tuhan. Ibu tidak sedang di gereja. Kita tiktokan aja. Kita tiktokan Ibu. Coba Anda bedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Bisa enggak Anda bedakan itu? Dan coba dibaca, di situ tertulis Tuhan. Ya, saya tanya dulu nih, Ibu bisa enggak bedakan antara kata Tuhan dengan kata Tuhan? Ya, saya bisa bedakan Tuhan beda dengan Tuhan. Nah, Tuhan sekarang dalam bahasa Yunaninya Yohanes 13:13 itu apa di situ? Oh, baiklah, mungkin Nah, itu silakan. tidak tepat. Oke, tidak tepat. Coba kita Yesaya itu kitabnya orang Yahudi, jangan orang Yahudi, jangan sambar ke sana. Jangan sambar ke sana. Pertanggungjawabkan iman Kristen Anda tanpa menggunakan kitabnya agama lain. Jangan Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi di mana si pemilik, dengar Bu, gantian kita Bu, gantian. Jangan Anda menggunakan Ibu bisa diskusi baik kan? Jangan Anda menggunakan kitabnya agama lain di mana si pemilik kitab tidak menuhankan bayi Yesus. Jangan. Ibu pertanggungjawabkan Yesus Tuhan dengan kitab Anda sendiri. Anda membawa Yohanes 13:13, bahasa aslinya di situ apa? Tuhan atau Tuhan? Allah atau Mar? Gitu Bu. Jadi jangan menipu, jangan menyesatkan umat. Karena di Islam Bu, mohon maaf nih sebelum dilanjut, Islam diajarkan bahwa Kristen itu adalah saudaranya iblis di dalam menyesatkan manusia. Camkan dulu, buktikan kalau Kristen itu bukan saudaranya iblis di dalam menyesatkan. Silakan. Buktikan kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Dan yang saya minta kepada saudara, buktikan Yesus bukan manusia. Kalau saudari bisa membuktikan Yesus bukan manusia, berarti Yesus bisa jadi dewa, bisa jadi dia adalah jelmaan apa gitu. Tapi Tuhan tidak mungkin karena dia adalah manusia. Nah sekarang Anda buktikan Yesus bukan manusia, bukti apa yang Anda bawa? Silakan. Itu saya mute, dibuka mute-nya. Bu. Ibu, Bu Rinda, itu saya mute. itu iya, saya sudah membuktikan tadi sama Bang Juma. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 berkata, akulah Tuhan, akulah guru, akulah Tuhan. Nah, tepat bahwa perkataanmu itu benar. Aku guru, aku Tuhan, aku Tuhan. Nah, Di mana Yesus mengaku Theos, Bu? ya Di mana Yesus mengaku dewa? Yohanes pasal 13 ayat 13. Itu mengaku dia guru dan Tuhan. 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 Di situ menggunakan apa? Kurios atau Theos? Itu dibaca, tolong dulu dibaca. Jangan. Saya sudah baca. Di situ dia mengatakan apa? Tuhan atau Tuhan. Berbohong. Aku adalah guru, Tuhan dan Tuhan. Di mana ada Tuhan dan Tuhan? Tidak ada. Jangan menipu, Bu. Jangan nipu. Jangan nipu.
Saya ini tidak menipu, saya pegang, Anda sedang menipu dengan mengatakan Yesus mengaku Tuhan. saya pegang Alkitab dan saya tidak Yang Anda menipu. pegang Alkitab Kamu atau yang Alkibul. menipu. Kamu Dengar, yang menipu. dengar. Yesus ketika datang kepada murid-muridnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, Ibu, tapi menggunakan bahasa Aram. Rabam wa maran. Apa maran? Guru dan Tuhan. Bukan Alaha. Kalau Alaha baru Tuhan. Tapi Yesus mengatakan apa? Maran atau mar. Berarti Yesus mengaku Tuhan. Jangan ibu menipu, menyesatkan dengan mengatakan Tuhan dan Tuhan. Aduh, jangan. Kenapa? Karena Al-Quran akan semakin benar kalau Anda melakukan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya teman-teman daripada setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka tidak akan berhenti menyesatkan. Nah, ini ibu sedang menyesatkan dengan menyampaikan kepada kami bahwa Yesus Tuhan, itu adalah menyesatkan. Ayo, yang jujur. Yesus mengaku Maran atau Alaha? Jawab. Bagi R-nya dong. Maaf Bu, itu saya mute, dibuka mute-nya. Ibu, Bu Rinda ya. Ini mic-nya kenapa ditutup-tutup ya? Bu, ngocos terus. Oh, ya, cobalah dibaca dulu. Jangan bilang saya berbohong menipu. Saya tidak menipu. Coba dibaca. Akulah Tuhan, Guru dan Tuhan. Mana ada kayak begitu, Ibu? Alamak, mana ada kayak begitu? Akulah guru, Tuhan dan Tuhan, itu di mana? Saya buka kameranya Oke, ya. Tidak silakan. Bentar ya. Oke. Yohanes. Ini saya dibilang pembohong. Oh iya, pasti. Itu satu paket dengan agama Anda itu. Silakan. 13 ayat 13. Yes. Bentar ya. Ini terang ya kamera saya. Dibesarin. Oke, nampak ya, nampak. Ya, Ini udah. Alkitab. Oke, Alkitabnya ini. Nah, baca dari atas itu, ini Yohanes ya. Ini kok nggak nampak ya? Coba itu kameranya dibesarkan. Itu udah besar, Bu. Sudah Bu. Yohanes. Ya. Apa itu? Apa? Coba Tadi dibaca. kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Mana? Apa? Gimana? Tuh, baca ya. Mana? Apa itu, Ibu? Itu. Itu apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah. Kan gitu. Bahasa Yunaninya yang terakhir itu adalah Emi. Tak ada dia mengatakan akulah guru dan Tuhan, tak ada. Dia hanya mengatakan Emi, akulah guru. Akulah guru. Ibu menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia itu? Ketawa. Apa ini bisa baca tidak? Bah, ini bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia. Iya, sekarang Yesusnya, Ibu, saya tanya dulu Ibu. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia menggunakan bahasa apa? Nah, Alkitab kami sekarang bahasa apa coba? Saya tanya dulu. Loh, kita tidak merujuk. Dengar Ibu. Kebenaran itu harus berasal dari sumber. Bu, kebenaran itu sebuah surat kabar kalau dibaca harus disesuaikan dengan sumber. Surat kabar yang Anda baca itu sumbernya dari Yahudi katanya.
terjadi di tengah-tengah kaum Yahudi. Berarti menggunakan bahasa apa kala itu? Menggunakan bahasa Ibrani Oh, atau Ibrani. menggunakan bahasa Aramaik. Sekarang bahasa Alkitab itu versi apa? Coba Saya dijawab. tidak mau tahu bahasa kitab apa di kitab Bahasa Anda. Saya nggak mau Indonesia, kan? tertipu. Bahasa Indonesia. Ya, sekarang yang kita tanya ini Yesus. Yesus bahasa apa, Ibu? Yesus pada saat mengajar kepada muridnya yang asli bahasa apa, Ibu? 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 Jawab aja Bu, bahasa Bugis gitu. Aku mute, buka. Wa kana Aku mute, aku al-kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang Anda lakukan, menolong setan untuk melanjutkan ajaran setan agar manusia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar tetapi menyembah kepada Tuhan yang palsu. Saya tanya, Yesus menggunakan bahasa apa kala itu? Kala dia mengucapkan di dalam Yohanes 13:13, dia menggunakan kata apa? Bahasa apa? Ibrani, Aramaik, Yunani, Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Toraja, bahasa Batak, atau apa? Jawab dengan jujur. Silakan. Dibesarin dong, aku nggak bisa besarin diri sendiri. Host moderator nih. Tuh dia, tuh ya. Engkau memanggil aku guru dan tuan. Tuan. Ya. Tuan. Engkau memanggil aku guru dan tuan. Dan memang demikian, karena itulah aku. Nih Bu, Bu Rinda, buka mic-nya nih, baca. Bu Rinda, buka mic-nya Bu Rinda. Bu Rinda, mic-nya dibuka. Ini Yohanes 13:13. Engkau memanggil aku guru dan tuan nih, tuan. Tuan nih. Tuhan dan Ini tuan. Yesus Tuhan dan mengatakan Tuhan. dalam bahasa Yunani didaskalos kai kurios. Dalam bahasa Aramaik dia mengatakan rabam wama. Sekarang Anda menggunakan bahasa Indonesia. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar, versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Ibrani? Mana yang benar? Sebentar dulu, di situ kan udah kamu baca, karena aku Tuhan dan gurumu sudah membasuh kakimu, hendaklah kamu saling membasuh. Tuan, Bu, ini Tuan, tuan. situ tuan, tuan. Baca. Tuan. Ini tuan. Tuh. Saya memang sudah baca, memang tertulis Tuhan, kok dibilang Tuhan? Ini tuan. Bu, tengok layar. Tengok layar, Bu. Tengok Ya, layar, saya tengok layar HP nih. Oh. Paham kan? Paham tidak? Ya, saya paham bahwa iblis sedang bekerja dalam diri ibu, sehingga ibu menitipkan pesan iblis itu agar Yesus itu dituhankan. Oke. Ah, gitu dong. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Apalagi kitab, kenapa lagi kitabnya Yahudi, Bu? Orang kitab Yahudi mengaku Yesus bahwa dia raja dan Allah kekal. Iya kan? Ya ampun, Haleluya. itu tidak Haleluya. berbicara mengenai Yesus. yang Yesaya penting 9. Bu, kamu Bu, menyerah kepada Tuhan Ibu, Yesus. Jangan- Ibu, Yesaya 9 itu tidak berbicara terkait dengan orang yang akan lahir, tetapi orang yang telah lahir. Pada saat Yesaya 600 tahun sebelum Yesus lahir, apakah Yesus sudah lahir? Bu, Ibu. Di situ dikatakan kata yulad, telah lahir. Ini si penyesat Islam ini luar biasa, dia itu nipu-nipu orang. Coba baca kalau berani. Saya baca, Bu, ya, saya baca ya. Itu kan hanya kitabnya Yahudi yang Ibu ambil untuk mengajarkan ajaran setan supaya menyembah kepada manusia Yesus.
Yesaya di situ tidak bercerita tentang Yesus, Bu. Di situ sedang berbicara tentang seorang bayi yang telah lahir, Bu. Sang raja kekal itu Yesus Kristus di situ ditegaskan. Tidak ada di situ, Bu. Jangan nipu. Tidak ada. Coba dibaca. Saya baca dengan baik di iya. Saya tidak takut apalagi kepada pengikut setan. Mana saya takut? Sebab seorang anak telah lahir. Telah lahir ini bahasa Ibraninya apa, Bu? Apa? Ibu telah lahir itu apa? Di situ dikatakan yalah telah lahir. Sekarang pertanyaan saya, pada saat Yesaya mengatakan telah lahir, apakah Yesus sudah lahir? Tunggu. Apakah Yesus sudah lahir? Hah? Lanjut dulu bacanya, ayo, Mbak. Lanjut. Saya tanya, apakah Yesus telah lahir? Saya tanya, seorang anak telah lahir untuk kita. Anak telah lahir. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah lahir di situ atau belum? Sebelum Yesus lahir, dia sudah nubuatkan. Alamak, kucluk. Di situ menceritakan telah lahir, bukan akan lahir. Alamak. Kamu ini memang penyesat. Ya ampun, yang penyesat itu ente. Anda mengambil kitab agama orang untuk mengajarkan agama Romawi Vatikan. Di situ dalilnya sudah sangat jelas. Sebab seorang anak telah lahir, bukan akan lahir. Bukan akan lahir. Ingat, Yesaya dituliskan kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Anda lahir. Oke? Berarti ini bukan untuk Yesus, Cak Ayu. Seorang putra toh? Iya toh? Seorang putra itu saya juga putra, Bu. Putra di situ ditulis seorang penebus toh? Seorang putra telah lahir, Bu. Seorang penebus kan ditulis di situ. Coba dibaca dulu. Bu, kalau dalam tradisi Yahudi, Bu, tai sapi juga sebagai penebus. Ibu, kalau dalam tradisi Yahudi, tai sapi juga penebus. Oke? Kalau di dalam tradisi Yahudi, membaca melanjutkan. Ibu, saya tanya dulu, Yesus pada saat itu sudah lahir atau belum lahir? Yesus mengaku dia seorang Allah yang perkasa. Saya tanya, saya ulang lagi. Kamu itu penyesat. Di situ saya ulang lagi, Ibu, saya ulang lagi. Pada saat Yesaya menuliskan Yesaya 9, apakah Yesus telah lahir atau belum lahir? Bu, takut membacanya, saya tidak akan lanjut karena saya tanya dulu, apakah pada saat Yesaya menuliskan kitab ini Yesus telah lahir atau belum lahir? Silakan dulu baca, nanti penjelasannya ada. Kenapa Anda suruh saya membaca? Saya tanya dulu, Yesus pada saat Yesaya menulis, apakah Yesus sudah lahir atau belum lahir? Belum. Di dalam Alkitab 9 pasal 5 itu sampai seterusnya bahwa kisah Yesus itu dinubuatkan juga dalam perjanjian lama sebelum Yesus lahir. Coba diteruskan bacanya, di situ tertulis. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Pada saat Yesaya menulis kitabnya, apakah Yesus telah lahir atau belum lahir? Belum lahir. Jangan di situ yang jawab, apa sih? Ente kan bukan Ibu Rinda penyesat ini. Yang saya tanya si kucluk ini. Jangan dijawab. Coba, wanita penyesat, wahai perpanjangan tangan setan. Saya ulang lagi, kalau tidak Anda turun.
Dan penyesat, saya itu wanita ditegaskan. penyesat dunia. Saya tanya, Yesaya 9 nomor 6, di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir. Pertanyaan saya, pada saat Yesaya menuliskan kitabnya, Yesus telah lahir atau belum lahir? Jawab. Kebohongan kamu malam ini. Jangan di-mute Mak Lampir ini, biarkan dia ngomong. Seorang kafir. Yang kafir itu kamu. Oke, saya jawab. Oke ya, tenang. Saya jawab. Saya tidak lari dari kontes kalian. Yesus kenapa sih ada di dalam Yesaya padahal dia belum lahir? Bukankah Yesus itu seorang penggenapan hukum Taurat dan hukum moral? Saya tanya dulu. Pertanyaan saya apa Mak Lampir? Mak Lampir yang saya tanya, Mak Lampir yang saya tanya, Mak Lampir dengarkan, Yesus ini sudah lahir atau belum lahir pada saat Yesaya menulis kitabnya? Itu loh Bu. Ini orang kafir, inilah penyesat ini. Perhatikan orang-orang Kristen yang sudah bergabung, perhatikan dia Dia masih sama bicara Nangis dia. Nangis. Dia ngomong terus dia nggak mau dengar. Terbongkar Nangis. Padahal dia penginjil loh. Penginjil gila, penyesat. Ya, kamu penginjil. Suaminya pendeta loh Bang. Pendeta gila, penyesat. Kamu penginjil gila. Saya tanya sama ibu ini apa? Yesaya 9 nomor 6 itu bercerita tentang orang yang sudah lahir atau belum lahir. Atur dulu mulutmu kalau ngomong dulu. Kalau kamu Ya kamu itu manis-manis tapi nipu buat apa? orang bilang Penipu kayak kamu itu buat apa? Buat apa? Buat kamu apa? takut baca kan? Takut membaca Buat kan? apa? Kamu itu makanya kamu belajar dulu. Iya. Paham? Kamu tahu tidak perbedaan antara telah lahir dengan belum lahir? Masa? Kamu tanya sama teman. Masa kamu bilang Atau malah saya kesini. baca. Kamu sudah 50 akal. Orang sakit ini. Lahir sama atau beda? Permen Gojek harus masuk ini. Permen Gojek masuk, permen Gojek. Kasih tahu dulu permen. Wahai teman-teman Kristen, dengarkan ya. Di sini tidak ada unsur penghinaan ya. Kenapa saya panggil dia Mak Lampir? Karena dia penyesat. Dalilnya mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Pertanyaan saya, kalau ini untuk Yesus, apakah saat itu Yesus telah lahir atau belum lahir? Sederhana kok. Lanjutkan bacanya di situ nanti. Mau terjawab. dilanjutkan atau tidak? Yang kita tanya Yesus telah lahir atau belum lahir? Berarti kamu takut di situ nanti dibacakan. Bukan saya takut. Bukan saya takut. Yang saya tanya, Yesus sudah lahir atau belum lahir? Luar biasa lahir. Ya radio rusak ini Bu ini. Luar biasa juru selamatku. Haleluya. Gila sendiri aja, ngapain ngajak-ngajak? Mau haleluya, nggak ada urusannya. Yang kita tanya itu Yesus sudah lahir atau belum lahir? Ini takut baca semua. Radio rusak. Mama Ya, cobalah. Mana dalilmu, mana kehebatanmu yang luar biasa. Kalian Yang kan saya kan tanya orang pertanyaan orang sederhana loh. Lah, Yesus Dia nggak belum mau- lahir. dia nggak mau sebelum mendengarkan saya. ini nggak mau. Iya, Begini, begitu. Yang saya tanya ini kan di sini, dengarkan Bu, Ibu, Bu, dengarkan saya, Bu, dengarkan saya sebelum Ibu saya turunkan, dengarkan ya Bu ya. Ini Terserah dalil. mau turunkan saya. Ini dalil, Bu, ini dalil bercerita tentang seorang anak yang telah lahir, bukan akan lahir. Untuk mengetahui siapa yang disebut lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan seterusnya itu, Ibu. Kita harus tahu dulu, apakah Yesus sudah lahir atau belum lahir pada saat Yesaya 96 ini dituliskan. Itu loh Ibu. Tidak mendengar Kika Ibu. Astaga, bicara terus. Di situ disebut Atau malah saya nih guys ya, ada kincar itu dulu, ada kincar aja deh.
Diam dulu, Bu, ada kincar aja lah, yang lain aja. Ini darah putihnya naik ini ibu ini. Ganti aja ya Bang. Ya udah tendang Bang dia, diganti tendang. aja. Iya. Tendangan Dah. maut. Alhamdulillah. Ada si King itu, ada si King. Kincar. Ada sikit. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara-saudara Kristen ini kapanlah kalian bisa sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Andi. Ya, Iya, King selamat itu tadi ditanya Bang Juma, ya saya 95 itu loh King. Coba dijelasin King. Oh iya benar ya. Mm-mm. Tunggu dulu, kita buka dulu ya. Di Yesaya 9. 5. 96 lah kalau di LAI-nya 96, kalau LAI 96. Original testnya 95. Saya baca ya. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gimana pertanyaannya? Yesus Cuma, pada saat dituliskan surat ini, kitab ini, sudah lahir atau belum lahir, Bang? belum lahir lah. Ya, berarti bukan Yesus kan? Tapi ada penjelasannya Bang Suma, ya. Jadi gini, kenapa dikatakan? Iya. Kenapa dikatakan? Pesan dikasih pesan nih lurus daripada Sudah DKI. lahir, Iya. harusnya akan lahir. Iya. Oke, Bang Andi, diam dulu Bang Andi. Kalau Bang Andi saya nggak bisa dengan Bang Andi. Saya langsung ke Suma aja nih. Kenapa di situ telah bukan akan? Benar nggak? Iya. Itu ya. Iya. Pertanyaan Bang Suma, harusnya akan, bukan telah. Iya. Ya kan? Iya. Jadi di sini penjelasannya, ini kan menyangkut nubuat Nabi Yesaya. Yang menuliskan ini Nabi Yesaya ya. Iya. Jadi Nabi Yesaya menceritakan nubuat itu seolah-olah apa yang dilihat atau disaksikannya. Contoh ya, ada peramal yang menceritakan, saya melihat meteor telah menabrak bumi. Ini peramal nih, ya, membunuh semua orang, membunuh semua umat manusia, ya. Itu kan namanya nubuatan, itu ramalan. Tapi kok pakai telah? Kok nggak pakai akan? Karena peramal menempatkan diri menceritakan dari sudut pandangnya, dalam penglihatan dia telah melihat bumi ditabrak meteor itu. Jadi itu menurut penglihatannya dia. Jadi disimpulkan bahwa nubuat yang akan terjadi, ya, karena kita mengetahui bahwa manusia itu kan dicerita di situ kan belum punah waktu ditabrak meteor. Jadi ini ramalan. Jadi akan dia menyaksikan itu akan terjadi. Jadi itu maksudnya Bang Suma. Oke. Jelas ya? Oke. Ya, anggaplah kita ikuti aja ini asumsi ya, kita ikutin. Nah, Jadi sekarang nubuat, bukan asumsi, ini nubuat memang. telah lahir Ini kan itu perjanjian artinya nubuat, belum lahir, nubuat. Pak. Gantian King baju malah Apaan lagi King. sih? Gantian. Memalukan Silakan. Anda itu ya. Jadi gini, untuk mengetahui siapa yang diceritakan di sana, Pak, harus mulai dari data nomor 1 supaya kita tahu konteks. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, sekarang Yahudi berlaku ndak ini? Ketika Yesus datang, apakah berlaku ini kepada Bani Israel? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Apakah orang-orang Yahudi menikmati Yesus seperti yang dinubuatkan ini, yang diceritakan ini, atau tidak? Tidak, malah patikan yang merasa hebat. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menengkannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas si penjajah, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi orang Yahudi dengan adanya sosok yang diceritakan dalam nomor 6 ini, Yesaya 9 ini, itu orang Israel
akan bersorak-sorai karena dia dibebaskan dari penjajah seperti pada saat dia dibebaskan dari penjajahan orang-orang Midian. Apakah ketika Yesus datang orang-orang Yahudi bebas seperti ketika dia bebas dari orang Midian? Apakah Yesus mampu mengusir Roma dari istana Yerusalem ketika Yesus datang selayaknya Gideon mengusir kemudian tentara Midian? Ayo. Itu pertanyaannya. Bang Suma. Jadi ini silakan. Jadi gini Bang Suma. Ya. Ini pertanyaan kedua jadinya ya. Jadi tadi itu sudah terjawab ya. Oh enggak, Dia itu enggak mengatakan, terjawab. Itu telah. hanya asumsi Anda, asumsi. Oh bukan asumsi Bang. Ini saya sanggah. Ini saya Bentar, Bang sanggah. Suma, gantian. Saya sanggah. Bang Suma, Sebab kuk gantian yang juga. menekan, dengar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas baunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Telah berarti sudah terjadi seperti pada hari kekalahan Midian. Siapa yang berhasil mengalahkan Midian? Raja siapa dari Yehuda yang berhasil kemudian mengusir tentara Midian? Gideon. Maka telah lahir seorang raja yang sama seperti Gideon ini yang membebaskan penindasan orang-orang Midian terhadap Yerusalem. Nah sekarang apakah Yesus melakukan itu? Jawab. Oke, ya dan kita. Ya. Ini, jadi saya perjelas lagi ya supaya kalian dengar semua ini. Ini secara logika sederhana aja kok ini. Pakai akal-akalan Kita pakai ente. aja. Saya pakai dalil. Itu Bang Suma, sebentar ini giliran saya. Tenang aja. Jadi itu menciptakan nubuatan seolah-olah Nabi Yesaya menyaksikan itu telah terjadi. Ya, jadi dia memakai kata-kata telah lahir. Itu akan terjadi maksudnya. Jadi dia mengatakan telah. Akan terjadi jadi, tapi dia telah. Sebentar Bang Suma, bentar. Jadi seakan-akan itu akan terjadi. Jadi dia memakai telah. Itu nubuatan seperti peramal yang saya katakan tadi. Jadi oke di situ. Sekarang pertanyaan Bang Suma yang kedua. Ya. Apakah Yesus yang dimaksud sebagai penyelamat orang Yahudi pada saat itu? Betul ya? Nah, Yesus itu bangsa Yahudi pada saat itu memang menantikan Mesias ya sebagai pembebas mereka dari jajahan Roma pada saat itu. Ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan orang Yahudi dibebaskan dari penjajahan, tapi bukan itu maksudnya. Mereka salah pengertian. Yang dimaksud itu membebaskan dari segala dosa. Itu kedatangan Yesus. Membebaskan segala dosa. Bukan membebaskan Baca dari nomor jajahan 3-nya Pak, Roma. jangan asumsi. Begitu, Bang. Aduh, Ya, Pak Reni maksudnya Kristen. itu bukan asumsi Bang Suma. Tuh, Jadi sama itulah seperti pada hari kekalahan Midian oleh Raja Gideon. Itu juga akan berlaku. Nah sekarang Yesus apakah sama seperti ketika kekalahan Gideon? Apakah kemudian Yesus bisa mengusir Romawi? Jangan asumsi Pak. Silakan. Bukan asumsi Bang Suma. Asumsi dong. Jangan dipotong-potong. Ya itu jelas tidak kita menafsirkan Alkitab itu jangan secara literasi. Anda secara literasi aja. Bisa Apa enggak yang baca nomor tertulis di 3-nya? situ, ya kan? Dari Yesaya 9. Secara tafsiran sebagai orang yang beriman memang karena Ya, Anda coba Anda baca nomor 3-nya dulu. Baca nomor 3-nya. Apa di situ? Baca dulu, Sebab Pak. kuk dan menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap tentara yang berderap-derap dan jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan hati. Apa di situ pertanyaannya? Pertanyaannya, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ini kalau Anda mengatakan bahwa anak yang telah lahir itu
apakah anak yang telah lahir itu Yesus mematahkan kemudian tentara Romawi atas penekanannya terhadap Yerusalem? Karena di sini dikatakan seperti pada hari kekalahan Midian. Apakah Yesus melakukan itu? Jadi gini Bang Suma, memakai kata seperti itu seakan keadaan mematahkan seperti keadaan, ya seperti yang secara literasi, ya. Tapi Yesus itu membebaskan manusia dari ikatan dosa. Itu jauh lebih Kenapa situ. larinya ke dosa, Pak? Di sini tidak berbicara dosa, Pak. Karena menyelamatkan Pak. manusia dari dosa, kedatangan Yesus Bang Suma. Pak, inilah Jadi kalian ya. seperti Inilah melepaskan kalian. mereka dari Inilah penjajahan. kalian. Inilah kalian. Kenapa larinya ke dosa? Hakim-Hakim 6 nomor 1, Israel telah membuat kekejian di mata Tuhan sehingga mereka bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Midian selama 7 tahun. Di situ Yesaya kemudian menjelaskan, menggambarkan kekuatan dan bantuan Elohim kepada bangsa Israel yang melawan bangsa Midian melalui Gideon. Kemudian jelas sekali Gideon mampu mengusir tentara Midian ketika mereka menindas bangsa Israel. Nah, jelas sosok anak yang datang ini kemudian itu sama seperti pada hari kekalahan Midian. Beliau mampu membebaskan kemudian Israel dari penekanan bangsa lain, bukan dari dosa, Pak. Jangan ngadi-ngadi, nipu-nipu. Ayo, Pak. Jangan nipu-nipu, Pak. Tidak bagus. Aku mute, buka mute-nya, buka. Habis kamu ngerocos terus, Tri. King Rick. Coba. Nah, udah. Ya, oke, diam, gantian. Jadi gini, yang disampaikan tadi ya, itu sebagai gambaran bahwa melepaskan mereka dari penindasan kedatangannya Yesus ke Apa dunia. hubungannya, Pak? Pak. Jelas. Jangan Melepaskan akal-akalan, manusia dari Pak. ikatan dosa. Jadi Jangan seakan-akan jangan akal-akalan. Israel dilepaskan dari penindasan Midian. Ya seperti itu. Jadi itu sebagai gambaran saja itu Bang Suma. Loh, ini Ya, tidak kan? bisa Karena Anda, pertanyaan juga ada- tidak bisa Anda menjadikan itu sebagai akal-akalan Anda. Seakan-akan gambaran. itu betul. Tapi dijelaskan Gambaran di situ apa? adalah Orang gambaran. dengar, orang Yahudi mana yang menjadikan Yesus sebagai pembebas dosa, sebagai penebus dosa? Hah? Ada-ada saja ini orang. Anda baca Hakim-Hakim 6 dari nomor 1 sampai nomor 24. Orang Israel dibebaskan dari penindasan orang Midian melalui perjuangan seorang raja bernama Gideon. Gideon mengalahkan bangsa Midian. Itu yang Anda harus pahami. Sehingga di dalam kitab mereka Yesaya 9 ini yang berlaku kemudian adalah bagaimana Hizkia mengalahkan bangsa Asyur. 2 Raja-Raja 18 nomor 19, 2 Raja-Raja 18 13. Yang dimaksud dalam Hizkia, di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Raja Hizkia, Pak. Bukan Yesus. Ada-ada aja. Dalam tahun Suma, lihat ke-14, ayat pertamanya, Bang Suma. dengar. Dalam Bentar. tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 19:20, lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Eloh Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengarkan. Artinya doanya didengarkan sehingga Hizkia mampu mengusir tentara Asyur, sehingga apa yang dinubuatkan kemudian di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu benar-benar terbukti. Apa buktinya? Hizkia mampu menghancurkan kemudian pasukan dari tanah Asyur. Oke, paham? Jadi Yesaya ini itu adalah tragedi kemenangan yang terjadi atas musuh-musuh Yerusalem, orang Israel. Yang terjadi pada masa Midian terjadi lagi pada masa itu. Diceritakan dalam
raja-raja bahwa Raja Hizkia berdoa kepada Allah untuk melawan Asyur. Apa yang terjadi? Mukjizat datang. Lagi-lagi dalam waktu semalam 185 musuh dihancurkan dalam cerita itu. Jadi siapa anak yang dimaksud di sini? Yesus atau Hizkia? Yang telah lahir itu Hizkia, bukan Yesus. Malu-maluin kitabnya orang, diambil, dicomot untuk Tuhan-Tuhan kalian. Pahami itu bang, bahwa bukan untuk Yesus. Itu Hizkia mampu melepaskan orang-orang Israel dari tekanan Asyur, seperti Gedeon mampu mengusir tentara Midian untuk membebaskan kemudian orang-orang Israel dari tekanan. Jadi Gedeon berhasil mengusir Midian, Hizkia berhasil mengusir Asyur. Yesus berhasil mengusir siapa? Nyamuk. Enggak cocok. Jangan Anda ambil kitabnya orang untuk mendudukkan Tuhan Anda yang dia menuliskan. Memang Hizkia telah lahir masih bayi pada saat itu. Begitu, Bang, kalau kita diskusi gantian lah, bagus kita atur waktu lah Bang Suma, supaya tidak dipotong-potong. Anda paham nggak apa yang saya sampaikan? Anda paham nggak apa yang saya sampaikan? Saya menjelaskan, Anda potong-potong, saya di-mute. Enggak. Kalau mau saya tanya dulu, Anda paham tidak apa yang saya jelaskan? Saya paham, hanya Anda menjelaskan, ceritakan penafsirannya literasi apa yang tertulis, tidak seperti bukan saya sedang mentafsirkan. Gitu bang. Saya tidak sedang mentafsirkan Pak. Saya sedang memberikan bukti akurat. 3 menit lah. Kita mau diskusi yang pas ini, ya. Termasuk yang belum selesai ini kemarin si Nandar. Kayak berilmu aja. Nandar tentang roh kebenaran. Bang Suma bisa berani roh kebenaran? Apa? Yang dia saya 16 ayat 13. Di situ kan Anda membawa itu adalah baginda. Yesaya 16, Yohanes 16 ayat 13. Ya, ini Anda kemarin nggak berani berarti saya. Aku Oke, saya layani Anda. Saya layani. Silakan. Kita berdua, Bang Suma ya. Boleh. Ya, bagus ya. Silakan. 3 menit ya. Ya. Oke. Saya dulu atau Bang Suma dulu? Anda dulu. Bang Suma dulu. Silakan. Anda dulu. Oke, saya bacakan dulu ya. Yes. Di Yesaya Yohanes 16 ayat 13, saya mulai dari ayat 12-nya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Karena segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di sini Mandar, ini sudah ada 3 atau 4 bulan, itu diulang-ulang terus di tiap live-nya dia, ya. Itu diulang-ulang dikatakan terus, ya. Dia berdebat sama beberapa pendeta juga, ya. Akhirnya setelah aku amati, aku bisa mematakan dari ayat di Qurannya sendiri, ya. Nanti aku ambil ayatnya, ya. Di situ katanya itu menyangkut baginda, bukan menyangkut Roh Kudus. Kalau menurut kami di situ adalah Roh Kudus. Ya, tapi menurut Sinandar itu terlalu dipaksakan kalau dikatakan itu adalah baginda. Itu jelas penafsiran absurd sekali. Sementara itu aja dulu Bang Suma. Oke. Saya kasih Bang Suma. Sekarang aja. Saya tanya. Sekarang begini. Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus terangkat atau belum ada? Itu dulu poinnya. Nangis duluan, lebih baik nangis duluan, nanti pakai tisu. Saya tanya Anda, Roh Kudus itu datang setelah Yesus terangkat ke langit atau Roh Kudus itu sudah ada? Ayo. Yesus kan mengatakan pada saat dia sebelum terangkat, dia akan memberikan kamu suatu roh penghibur. Ya.
Pertanyaan Di situ saya, katanya itulah. pertanyaan saya, dengar. Lebih baik Anda nangis duluan daripada nangis belakangan. Pertanyaan saya gini. Nggak usah narasi, Bang. Silakan. Enggak, daripada kasihan kalau nanti panjang lebar ujung-ujungnya Anda nangis, mending Anda nangis duluan. Kan Yesus Kita mengatakan, diskusi, Bang. Kita diskusi, santai aja. namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pertanyaan saya, apakah Yesus sebelum pergi Roh Kudus itu belum ada? Jawab. Itu sesuai dengan yang tadi. Sesuai dengan ayat Alkitab itu. Dia berangkat. Jangan pakai jurus Paulus yang saya tanya. Tidak jurus Paulus. Jangan Itu pakai sudah jurus jelas. Paulus. Yang saya tanya, dengar, bukan yang saya tanya ini, Pak, bukan tentang penghibur. Yang saya tanya ini tentang Roh Kudus. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Roh Kudus belum ada di atas bumi ini sebelum Yesus pergi atau sudah ada? Jawab. Bang Suma, saya mengikuti apa yang tertulis di Alkitab, Bang Suma. Ya. Saya tanya Yesus apa, mengatakan, Bang? Aku akan mengutus Roh Mengutus penghibur. apa? Mengutus Betul. apa? Ya itulah Roh kebenaran. Ya, itulah Roh kebenaran. Nah, sekarang permasalahannya, kalau Anda mengatakan itu adalah Roh Kudus, pertanyaan saya, apakah Roh Kudus belum ada sebelum Yesus terangkat ke langit? Ayo pakai tisu. Ini Bang Suma ya. Dengar. Dengar dulu, diam dulu, Bang Suma, diam dulu, jangan kejar-kejar gitu, ya. Di Tritunggal, di kekristenan, ya, Allah Bapa adalah sumber. Saya Yesus tidak adalah tanya firman-Nya, konsep pagan, ya. Pak. Roh Kudus adalah rohnya dia. Pak. King. Allah, sebentar, Bang. Bagaimana Anda bertanya? Saya tidak tanya. Saya tidak tanya tentang konsep pagan Anda. Ingat pertanyaan saya. Kata Yesus, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Kalau Anda mengatakan itu adalah Roh Kudus, berarti Yesus belum tahu Yesus belum ada Roh Kudus pada saat itu. Dia harus pergi dulu baru ada Roh Kudus. Kalau itu penghibur sama dengan Roh Kudus. Pertanyaan saya, apa betul Roh Kudus belum ada kepada Yesus ketika Yesus datang di tengah-tengah muridnya? Apakah Roh Kudus belum ada pada saat itu? Jawab pakai tisu. Ini, ya. Kan tadi saya sudah katakan, ya. Tritunggal itu adalah Bapa. Kenapa lari ke Yesus, situ, dan Roh Pak? Kudus. Saya Sebentar tidak dulu, saya sedang akan berbicara sebentar mengenai dulu. konsep pagan. Anda paham? Yang saya Sebentar aja dulu, yang Anda saya paham. tanya, Pak, yang saya tanya tentang Yesus bukan pagan. Kalau yang Anda Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek, Trimurti, Trisula, saya nggak tanya pagan-pagan itu. Yang saya tanya Yesus dengan Roh Kudus. Kan Anda mengatakan bahwa yang dimaksud penghibur adalah Roh Kudus. Berarti kalau demikian Roh Kudus belum ada. Yesus harus pergi dulu baru ada Roh Kudus. Apakah betul? Tidak, Roh Kudus sudah ada sebelum. Alhamdulillah. Roh Kudus sudah ada. Berarti yang dimaksud Yesus di situ bukan Roh Kudus, Cahayu. Alasannya apa? Alasannya coba Bang Alasannya Suma. karena Roh Kudus sudah ada. Yohanes 20 nomor 22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jedar. Sedangkan di dalam Yohanes 16 nomor 7 dikatakan, sebab penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Berarti penghibur bukan Roh Kudus. Oke, sepakat? Tidak sepakat. Sepakat? Tidak sepakat. Berarti Anda beleng-beleng. Tidak. Jadi dengar. Roh Kudus itu sudah ada. Tapi selama Yesus ada di dunia, ya dia memberitakan pengajaran semua, ya. Dan setelah dia terangkat, ada roh yang akan yang akan menemani. Apa itu roh apa lagi? Ya itulah roh penghibur, roh kebenaran. Sekarang gini, tadi sudah ku bilang lebih baik Anda nangis di awal daripada nangis di penghujung.
Oke, sekarang Anda jelaskan di mana hubungannya baginda Nabi dengan roh kebenaran. Coba, Oke, di mana? Oke, Anda sudah paham ya Baginda bahwa adalah ternyata manusia, Anda salah. yang sini adalah roh. Itu sudah berbeda. Pertama, Oke, itu baginda bukan roh kan? ya, Anda sudah mengakui, Nah, coba jelaskan. Anda Nah, sudah jelaskan. paham bahwa Anda mencoba untuk mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, ternyata bukan. Oke, sekarang saya Sekarang masuk. coba jelaskan. Oke, Kamu oke. ingin tahu apa kaitannya? Oke, baik. Satu manusia, satu roh. Itu sudah berbeda. Oke. Itu saja sudah berbeda, Bang. Bukan. Kita baca dulu 1 Yohanes 4 nomor 1 sebagai terapi awal untuk Anda. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang dimaksud roh-roh yang mau diuji ini apa? Roh atau nabi? Jawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, yang dimaksud roh yang mau diuji ini, roh beneran, roh dalam perspektif bentuk roh yang gaib itu atau manusia? Jawab. 1 Yohanes 4, coba bacakan yang di mananya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang mau diuji di sini roh gaib atau manusia yang ngaku nabi? Jawab. Bang Suma, tadi kan Iya. saya bilang langsung saja apa hubungannya baginda? Ini dulu terapi awal dulu. Anda akui dulu bahwa ternyata roh itu juga identik dengan manusia. Akui dulu. Begini, roh identik dengan manusia gimana sih? Lah ini Manusia kena- daging. Ini, Roh ini, ya ini. roh. Ini. Sesuatu yang nggak kelihatan. Ya, lalu bagaimana Manusia- caranya? Lalu Lalu bagaimana bagaimana caranya? disamakan? Lalu bagaimana caranya menguji roh? Kenapa ada perintah Kalau menguji roh di sini? ini, ya jelas, kalau roh yang datang membawa membawa rujukan untuk perbuatan yang salah, ya jelas itu dari iblis, roh iblis. Itu gampang aja kok. Ya, Dari mana kalau Anda kita bisa dipengaruhi tahu? roh, Dari mana Anda bisa tahu roh itu? Berarti yang Anda lihat di situ orangnya atau rohnya? Bang, gini Bang Suma, ya roh itu kita nggak kelihatan itu roh, siapa yang bisa lihat roh? Cuma, Iya, emang kamu bisa lihat roh? makanya ketika disuruh menguji roh, yang diuji rohnya atau orangnya? Jawab. Gini, Suma, dengar, ya. Roh itu sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Iya, di situ ada Tidak perintah kelihatan. ujilah setiap roh. Pertanyaan saya, yang diuji rohnya atau orangnya? Ya rohnya lah. Bagaimana Orangnya. caranya roh diuji? Ayo, Kok bisa? Kalau Bagaimana? roh mendatangkan kecelakaan, itu kan coba, dari iblis. bagaimana caranya Anda menguji roh? Ya begini, contoh begini ya, kasih tahu ya, Suma ya. Ya. Terkadang dalam situasi tertentu ada kesempatan, ada peluang, biasakan ada bisikan roh iblis. Sudah, ambillah kesempatan itu, peluang itu. Sesuatu yang Bagaimana Anda Ya, tahu? jelas, sudah jelas. Bagaimana Anda tahu bahwa orang itu nabi palsu atau orang itu nabi beneran? Bagaimana cara Anda tahu menguji orang tersebut? Ya menguji, yang kita harus punya iman, Suma. Kalau Anda tidak punya iman, bagaimana Anda bisa menguji? Bagaimana bisa Anda menguji kalau Anda tidak punya iman? Sekarang pertanyaan saya, cara menguji roh untuk membedakan itu nabi beneran atau nabi palsu itu seperti apa? Berdasarkan 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh, sebab banyak nabi-nabi palsu. Apa hubungannya roh dengan nabi palsu? Ayo. Nabi palsu itu ya dia datang ya seperti dia adalah sebagai juru selamat yang mendatangkan keselamatan. Ternyata dia adalah nabi palsu yang membawa Siapa? Berarti kecelakaan, ya. berarti ketika kita tahu bahwa dia adalah nabi palsu, berarti dia adalah roh jahat, betul?
Ya jelas, roh jahat lah. Berarti roh itu identik dengan manusia, Cak Ayu. Berbeda dan Ya. manusia saja itu secara fisik kelihatan, roh nggak kelihatan. Bagaimana? Bagaimana bisa Iya, samakan saya manusia dengan tahu. roh? Jadi ketika ada perintah menguji roh, roh itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, itu dilihat dari orang yang dirasuki. Seperti Paulus mengajarkan makan babi. Yang ada pada diri Paulus itu roh dari Tuhan atau dari setan. Itu caranya. Caranya itu begitu. Maka yang Maka yang dimaksud dengan penghibur roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Paham sampai di situ? Dari mana Belum? Anda bisa dapatkan dalilnya, dari mana Anda bisa dapatkan itu? Coba buktikan. Dalil apanya? Bahwa itu adalah baginda. Oke. Yang pertama Anda lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah An-Nisa, dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, dalam surah Al-Kahfi ayat 29, dalam surah Al-Maidah ayat 48. Beliau adalah roh, beliau adalah kebenaran. Oke? Oke. Dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa katsalika auhayna ilaika ruhan, ruh min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Takbir. Allahu akbar. Masyaallah. Apalagi? Terus gimana hubungannya coba? Loh, dengan ayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian didatangkan oleh Allah di atas muka bumi ini untuk membimbing seluruh umat manusia ke dalam kebenaran. Wa kasalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar pembimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Oke? Jadi Nabi kebenaran adalah membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Maka ajaran Islam Anda lihat sempurna, mengajarkan manusia menjalankan hukum-hukum, di mana hukum itu berkaitan dengan apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan manusia. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka siapa yang menghendaki beriman silakan beriman, dan siapa yang menghendaki kufur biarlah ia kufur. Ini yang dimaksud dengan kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kufur silakan kufur. Takbir. Allahu akbar. Bertanya. Apalagi? Saya bertanya ya. Jadi roh kebenaran itu kan dari Allah ya. Yes. Jelas ya. Dan Betul. apa yang dikatakan oleh baginda itu dari Allah semua ya. Yes. Tidak mungkin salah ya. Ya. Betul ya. Dan Yes. baginda juga terjaga selama hidupnya, terjaga dari akhlak-akhlak yang Yes. di luar dari Allah ya. Betul. Jadi semua tindakannya Tuhan jaga dia. Jadi Betul. baginda ya istilahnya sempurnalah sebagai manusia Ya. gitu ya. Siap. Oke. Satu pertanyaan saya, tolong Bang Suma bisa jawab Silakan. ya. Apakah baginda tidak pernah berbuat salah? Tolong dijawab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah khilaf. Tapi kemudian Allah apa? Kalau roh kebenaran itu tidak pernah hilaf, tidak pernah salah. Karena Roh itu dari Allah. kebenaran, dengar. Roh kebenaran itu tidak pernah salah. Iya, Yang dimaksud tapi kebenaran kenapa? di sini, yang dimaksud kebenaran di sini adalah ajaran Tuhan yang didatangkan Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, "Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan bagimu?" Ayo. Ya. Terus Kemudian Allah
mengembalikan kebenaran itu, menghalalkan apa yang sudah halal untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah tidak dikategorikan berdosa. Oke? Tidak dikategorikan berdosa. Jadi baginda nggak berdosa. Rasulullah Muhammad SAW tidak berdosa. Mana dosanya? Oke. Jadi baginda tidak pernah berdosa ya, Bang Suma ya? Yes. Waduh, sangat disayangkan sekali Bang Suma. Anda sebagai pendebat terhebat populer di TikTok, Anda tidak tahu kalau baginda pernah berbuat dosa. Apa itu? Ya? Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa baginda pernah berbuat dosa. Ya. Jadi kasihan sekali kalau Bang Suma tidak pernah. Nggak usah terlalu banyak. Ya. Nggak usah terlalu banyak. Nggak usah terlalu banyak. Aku kasih silakan, ayatnya. Silakan. Ya. Aku kasih ayatnya, bisa dibuka ya. Iya. Bentar. Silakan. Di QS Al-Fat ayat 2. Saya bacakan ya, langsung. Silakan. Ya. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Berarti di sini ada dosa yang lalu dan yang akan datang yang dilakukan oleh baginda. Ya, Allahu Akbar, Masya Allah. Al-Quran mengatakan inna fatahna laka fatahna mubina. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata. Apa itu kemenangan yang nyata? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang lalu, yang akan datang. Artinya apapun yang Rasulullah lakukan sudah tidak dihitung dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddam min zambi wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'mata alaik. Jadi dia merujuk kepada nikmat atas Rasulullah, wa yahdiyaka siratal mustaqim, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Nabi Muhammad atas dosamu yang lalu, yang akan datang, menyempurnakan nikmat-nikmatnya atasmu dan menunjukimu kepada jalan yang lurus. Justru ini jaminan Allah kepada Rasulullah bahwa dia tidak berdosa. Cuma sebentar, diam aja tuh, gantian. Tapi di sini sudah jelas baginda pernah berbuat dosa. Di mana Rasulullah pernah berbuat dosa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Itu kan tadi itu yang saya bacakan Al-Fatihah. Oh tidak, ini jaminan Allah. Ini jaminan Allah. Inna fatahna laka fatahna mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaik wa yahdiyak siratal mustaqim. Ini jaminan bahwa dosa Rasulullah itu sudah tak ada. Rasulullah terjamin dari dosa. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang mencederai diutusnya dia sebagai apa? Sebagai roh kebenaran di atas muka bumi. Makanya dikatakan apa? Huwallazi anzala as-sakinah fil qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ini legitimasi Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada Rasulullah, bahkan kepada seorang mukmin sekalipun. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Rasulullah itu bukan berdosa. Rasulullah malah terjaga dari perbuatan dosa. Saya hanya ingin bertanya kepada penyembah dewa ini. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu menghapus dosa atau menghasilkan dosa? Oke. Silakan King. Ya, King, silakan. Pembunuhan Yesus itu menghasilkan dosa atau berbuat baik, gitu maksudnya? Iya. Nah, sebenarnya ya, Yesus itu menyerahkan diri, ya. Menyerahkan diri. Karena dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dia menyerahkan diri. Saya kasihkan ayatnya, saya bukan asal bicara.
Jangan ada mempelintir pertanyaan. Pertanyaannya Dengerin dulu pertanyaannya, King. Dengerin. pembunuhan terhadap Yesus itu perbuatan yang menghasilkan dosa atau menebus dosa. Kurang jelas pertanyaannya, King. Sudah jelas sekali. Coba Itu diulang bukan pertanyaannya baru lu jawab deh. Coba ulang pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba King diulang pertanyaannya Banjuma. Siapa tahu lu salah dengar. Coba. Sudah paham lah. Apakah di situ pembunuhan Yesus itu menghasilkan apakah perbuatan dosa atau bukan? Jelas? Bukan begitu, diulang Banjuma, diulang. Salah, diulang. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu menghapus dosa atau menghasilkan dosa? Silakan King. Itu pertanyaan salah itu Bang Suma. Salah. Jangan kata pembunuhan. Nah, memang pembunuhan kok. Ini bukan pembunuhan, itu menurut Anda pembunuhan. Kalau iman kami Kristen, Baik, pembunuhan. saya tidak tanya tentang imanmu. Kalau imanmu sangat Salah, aneh, saya iman jawab. aneh. Saya tetap jawab. Kan iman aneh, iman Itu aneh. bukan pembunuhan. Kalau bukan pembunuhan, lalu apa namanya? Bunuh diri. Itu memang sudah dinubuatkan. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Dibuatkan ada-ada saja. Aduh, itu sudah dibuatkan, ada ayatnya. Mau saya bacakan ya? Ya. Tunggu, saya bacakan. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Ini perintah. Yesus dalam Matius 19, jangan kau membunuh. Jadi kalau ada yang melanggar membunuh orang yang benar, menurut akal Anda yang masih ada, itu dosa atau menghapus dosa? Kenapa Mas Suma? Ulang perkataannya. Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Di dalam pengajaran Matius 19, jangan kamu membunuh. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap anak Maria itu nebus dosa atau menghasilkan dosa? Kan tadi saya katakan Bang Suma, pertanyaannya salah. Kalau membunuh itu ke dalam diri Yesus tidak. Ya memang menyerahkan diri. Kalau Anda kaitkan dengan perjanjian lama di Keluaran, membunuh itu adalah dosa di hukum Taurat jelas. Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus adalah membunuh Yesus adalah Yesus bukan dibunuh, itu menyerahkan diri. Alamak. Salah pertanyaan Anda, jangan mengarahkan ke sana Bang Suma. Aku tahu ini pertanyaan mengarahkan ini. Anda mengatakan Yesus menyerahkan dirinya, itu kan cerita yang muncul belakangan. Sementara tidak ada ayatnya. Iya, itu ayat, bukan ayat itu dalih yang dibuat-buat untuk agama pagan. Sekarang permasalahannya, kenapa orang Yahudi melakukan tipu muslihat? Mengapa mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu? Apa tujuannya? Untuk membunuh Yesus atau untuk melantik Yesus jadi raja? Gini, Bang Suma ya. Orang Yahudi ya pada saat itu memang tidak senang dengan Yesus pada saat itu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Mengatakan dia itu adalah Allah. Orang Yahudi mulai tidak ngaco. terima. Mulai Jelas, ngaco, dia mulai menghujat ngaco. Allah, itu perkataan, makanya dia benci. Mulai ngaco, itu kesaksian Ngaco. palsu, itu kesaksian Jelas, palsu. itu ada ayatnya di situ, Bang Itu Suma. kesaksian Maka aku dan Bapa palsu. adalah satu. Di dalam Ya, Matius sebelum Abraham ada, aku telah ada. 26 nomor 4, mereka orang-orang Yahudi melakukan tipu muslihat. Matius 26 nomor 59, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Di antara kesaksian palsunya adalah menuduh Yesus mempersamakan dirinya, menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Itu tuduhan palsu. Sekarang pertanyaannya adalah, untuk apa orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Romawi? Apakah untuk dilantik jadi kaisar atau untuk dibunuh? Jawab.
Gimana? Jadi gini Bang Suma, ya, orang Yahudi, kan saya sudah katakan tadi, jelas Bang Suma juga mengatakan, karena dia menyatakan diri seperti Allah. Jadi orang Yahudi itu sama dengan menghujat Allah. Ya, itu perkataan orang Yahudi, ya, bahwa Yesus itu menghujat. Makanya, ya, mereka menyerahkan kepada Pilatus, ya, untuk disalibkan. Diserahkan untuk dibunuh atau untuk dilantik jadi raja, jadi kaisar? Kok dilantik? Siapa yang dilantik? Pertanyaannya, dia diserahkan untuk dibunuh atau diserahkan untuk dilantik jadi kaisar? Siapa yang dilantik jadi kaisar? Yesus. Bagaimana? Pertanyaannya ada salah sih. Kok Yesus mau dilantik jadi kaisar? Dari mana? Itu Anda bertanya dulu lah yang pahami orang bertanya. Yesus logika, jangan Bang pertanyaan Juma itu mengarahkan. bertanya. Nggak ngerti Iya, ada orang dari bertanya. mana Anda mengatakan Yesus mau jadi kaisar? Itu sudah salah. Pertanyaan salah itu. Saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab juga pasti salah. Yesus Jawabannya. diserahkan Jawaban juga salah. oleh orang Yahudi kepada Pilatus untuk dibunuh atau untuk dilantik jadi kaisar. Itu sudah pertanyaan salah. Kalau dilantik jadi kaisar itu sudah salah. Pasti jawabannya sudah salah. Itu jawaban saya, Bang Suma. Dia diserahkan untuk Sudah apa? salah. Diserahkan untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya kemudian di Romawi, dipatikan, atau untuk dibunuh? Tuh, sudah pertanyaan salah lagi. Anda bertanya yang ini lah. Kalian cuma sering baca Alkitab. Kok dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus mau dilantik jadi kaisar? Itu sudah pertanyaan Pura-pura salah. gila dia, pura-pura gila Jawabannya juga teman-teman. salah pasti. Teman-teman pura-pura gila dia. Dia pura-pura gila. Dia. Bukan tidak paham. Dia pura-pura Diserahkan gila. mau aja. Pura-pura gila. Diserahkan. Orang Nggak tahu, dia Yahudi, pertanyaan imam kepala, satir, nggak ngerti dia. Mahkamah Itu pertanyaan Agama satir. Ngerti nggak pertanyaan satir? berkumpul lalu menangkap Yesus, menyerahkan kepada kaisar, menyerahkan kepada gubernur Pilatus. Kemudian apa tujuan orang Yahudi menyerahkan? Supaya dia dikirim untuk melanjutkan S2 dipatikan atau untuk dibunuh? Jawab. Ya, kamu itu dibilang sering baca Alkitab, tapi kenapa pertanyaanmu sudah jelas salah? Di mana Yesus melanjutkan pendidikan ke Vatikan? Dari situ saja sudah salah. Memang. Ya, kalau saya jawab juga pasti Pertanyaan full joy sih. salah. Kamu ini ngerti pertanyaan satir enggak sih? Woi, ngerti pertanyaan satir enggak kau ini? Aduh, Sugi, Itu Sugi. satir, ngerti satir enggak? Pertanyaan salah, satir Apa? gimana? Pertanyaan Anda salah. Jawabannya juga pasti salah. Ada. Pertanyaan tolong di inilah yang telek sedikit lah. Ayo. Oke. Yesus Dirubah. diserahkan oleh orang Yahudi kepada Pilatus itu untuk dimatikan atau untuk dibunuh? Jawab. Yesus sudah menyerahkan diri, memang sudah dibuatkan. Pertanyaan saya, mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh atau untuk dimatikan? Jawab. Yesus bukan dibunuh, ya. Ah, Yesus memang mati, ya, untuk kita manusia yang berdosa. mukiper, nenek Yesus mukiper memang kau mati. aja. Ya, kalau Auzubillahi dibunuh min tidak. zalik. Salah pertanyaanmu. Diulang lagi Loh. sampai benar. Enggak mau. Saya enggak mau seperti Anda, gila seperti Anda.